Welcome again to YouTube channel Jejak NLA. This episode is Istanbul Part 2. Selamat datang kembali di YouTube channel Jejak NLA. Episode kali ini Istanbul bagian yang kedua. The first stop on this episode is Topkapi Palace. Tujuan yang pertama dalam episode kali ini adalah Istana Topkapi. Topkapi Palace was the primary residence of the Ottoman Sultans. The Ottoman Empire was 624-year reign for the Sultans. Istana Topkapi adalah tempat kediaman resmi untuk para sultan dari Ottoman. Dan Kekaisaran Ottoman berjaya selama 624 tahun. Topkapi Palace is only 5 minutes walk from Hagia Sophia. Istana Topkapi letaknya hanya sekitar 5 menit berjalan kaki dari Hagia Sophia. Topkapi Palace is overlooking Bosporus Strait and the Golden Horn. It is a building with captivating look and history. And this is the exterior wall of the palace. Dari Istana Topkapi, kita bisa melihat pemandangan ke arah Selat Bosporus dan Golden Horn. Istana Topkapi adalah gedung yang menawan, yang juga kaya dengan sejarah. The palace was built in 1478 and the construction was under the rule of Sultan Mehmed II and it became the house of all Ottoman sultans since. Istana ini dibangun di tahun 1478 dan pembangunan di bawah pengawasan Sultan Mehmed yang kedua. Dan kemudian istana ini sudah resmi menjadi tempat tinggal para Sultan Ottoman. Sejak saat itu, this is the gate of salutation. Ini adalah pintu gerbang sapaan. Through the salutation gate, we enter the second courtyard of the palace. Melalui pintu gerbang sapaan ini, kita memasuki halaman kedua dari Istana Topkapi. This is the second courtyard of the palace that has several important buildings, and one of them is the Imperial Court Hall. The Imperial Court Hall is where all the Ottoman Empire officials met to discuss state affairs. Dan sekarang kita sedang berada di halaman kedua dari Istana Topkapi yang memiliki beberapa gedung yang sangat penting. Salah satunya adalah Gedung Pengadilan Tinggi. Gedung Pengadilan Imperial ini digunakan oleh pejabat-pejabat dari Kekaisaran Ottoman untuk membicarakan masalah-masalah negara. The Tower of Justice is the tallest structure in the palace, making it visible from the Bosporus. Menara Keadilan adalah gedung tertinggi di dalam Istana Topkapi yang membuatnya bisa terlihat dari Selat Bosporus. Felicity Gate leads to the third courtyard that housed the private residence of the sultans. Pintu gerbang kebahagiaan adalah pintu masuk untuk ke halaman ketiga dari Istana Topkapi yang juga merupakan tempat kediaman para sultan. The palace covers an area of 400,000 square meters. It is the oldest and biggest surviving palace in the world. Istana ini memiliki area seluas 400.000 meter persegi dan merupakan istana yang tertua dan juga terbesar yang masih bertahan sampai saat ini. Taking video or pictures inside the Sultan's residence and the Treasury Hall are not allowed. Mengambil video atau foto di dalam tempat kediaman Sultan dan ruang perbendaharaan dilarang. About 5,000 people were living in the palace at the time. As many as 300 concubines lived in the harem of the palace. These women came to the palace from different places around Europe, captured in Hungary, Poland, Venice, Greece, and many other places. Pada zaman Kekaisaran Ottoman, sekitar 5.000 orang tinggal di dalam istana. Dan Sultan memiliki sekitar 300 selir yang ditempatkan di dalam sebuah harem. Dan para selir ini datang dari berbagai negara di Eropa, ada yang ditangkap dari Hongaria, Polandia, Yunani, dan beberapa negara Eropa lainnya.
Topkapi was used nearly 400 years as the main residence and court until mid-19th century. Istana Topkapi ini digunakan sebagai tempat kediaman para sultan dan juga sebagai pengadilan selama lebih dari 400 tahun sampai dengan pertengahan abad ke-19. The stunning view from the palace overlooking Bosporus Strait and Golden Horn. Dari Istana Topkapi, kita bisa menikmati pemandangan yang indah ke arah Selat Bosporus dan juga Golden Horn. In 1853, the sultans changed their main residence and moved to Dolmabahce Palace, which will be covered on Istanbul Part 3. Sultan Abdul Majid yang pertama di tahun 1853 pindah dari Istana Topkapi ke Istana Dolmabahce yang akan dibahas di Istanbul bagian ketiga. Hello everyone, welcome again to YouTube channel Jejak NLA. Right now, I just finished the tour of Topkapi Palace in Istanbul and taking a break at the cafe by Bosporus Strait. And on that side is the European side of Istanbul, and across the bridge, Bosporus Bridge, is the Asian side of Istanbul. This is one of the most beautiful place, so if you come to Istanbul, you must visit this place. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Jejak NLA. Sekarang saya sedang berada di cafe dari Topkapi Palace atau Istana Topkapi dan sedang beristirahat sambil menikmati pemandangan dari Selat Bosporus. Dan sebelah kiri itu adalah bagian Eropa dari kota Istanbul dan menyeberang jembatan Bosporus ke arah bagian Asia dari kota Istanbul. Selama di Istanbul harus datang ke Topkapi Palace atau Istana Topkapi untuk menikmati indahnya dari istana dan juga indahnya pemandangan dari kota Istanbul di dekat Selat Bosporus. Saksikan terus video ini sampai selesai. Terima kasih. This is Konyali Cafe or restaurant inside Topkapi Palace. The restaurant serves lunch and dinner every day. The price is rather pricey. The food is average, but the view is stunning. Dan sekarang saya sedang berada di Konyali Cafe atau Konyali Restoran yang berada di dalam Istana Topkapi yang menyajikan makan siang dan makan malam setiap hari. Harganya termasuk lumayan mahal, sedangkan kualitas makanan biasa saja, namun pemandangannya sangat luar biasa. Topkapi Palace has been UNESCO World Heritage Site since 1985. Dan oleh karena bersejarah, Istana Topkapi ini sudah menjadi bagian dari UNESCO World Heritage sejak tahun 1985. We are now taking metro from Sultan Ahmed to Eminönü Station for Bosporus Cruise. Sekarang kita naik metro dari Sultan Ahmed ke stasiun Eminönü untuk mengambil cruise ke Selat Bosporus. Eminönü is the busiest ferry crossing for Bosporus and Marmara Sea. Eminönü adalah pelabuhan yang paling sibuk untuk ferry ke Bosporus dan juga ke Laut Marmara. On the left is Galata Bridge that connect Eminönü to Galata District. Di sebelah kiri itu adalah jembatan Galata yang menghubungkan Eminönü dengan daerah Galata. Bosporus Strait is 30 kilometers or 20 miles long from north to south. That joins the Sea of Marmara with Black Sea, and the strait separates Europe and Asia. Selat Bosporus panjangnya sekitar 32 km dari utara ke selatan. Selat ini menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam, dan selat ini juga yang memisahkan benua Eropa dengan benua Asia. On the 2 hours Bosporus cruise, we are able to see several historical important structures from the Ottoman era. On the left is the Dolmabahce Palace. Selama 2 jam cruise di Selat Bosporus ini, kita bisa melihat beberapa peninggalan gedung penting zaman Ottoman, misalnya Istana Dolmabahce sebelah kiri.
Bosporus has been the waterways of the highest importance since ancient times. Dari zaman dulu, Selat Bosporus merupakan jalur perairan yang sangat penting. The width of Bosporus Strait varies from 500 meters to 3 kilometers, and the depth is averaging 60 meters deep. Selat Bosporus ini lebarnya dari 500 meter sampai 3 km dengan kedalaman air rata-rata 60 meter. On the left is Beylerbeyi Palace, which was built by Sultan Abdul Aziz in 1876, and it is located on the Asian side. Di sebelah kiri, itu adalah Istana Beylerbeyi yang dibangun oleh Sultan Abdul Aziz di tahun 1876 dan berlokasi di Istanbul bagian Asia. Bosporus Bridge opened in 1973 on the 50th anniversary of the Turkish Republic. The bridge was built to put an end to the decades of car ferry traffic delays. Jembatan Bosporus dibuka di tahun 1973 pada perayaan ke-50 tahun Republik Turki. Jembatan ini dibangun untuk mengakhiri lalu lintas penyeberangan kendaraan bermotor yang selalu terlambat. On the left is Rumeli Hisari or Rumeli Hisar Castle, which was built under the instruction of Sultan Mehmed II in 1452. It was built to have the full control of the strait. Di sebelah kiri itu adalah benteng Rumeli Hisar yang dibangun atas perintah Sultan Mehmed II di tahun 1452. Benteng ini dibangun untuk bisa mengontrol seluruh wilayah di Selat Bosporus. On the left is Ortaköy Mecidiye Mosque, which is a Grand Imperial Mosque built in 1854 by the order of Sultan Abdul Majid I. Di sebelah kiri itu adalah Masjid Imperial Agung Mecidiye yang dibangun tahun 1854 atas perintah Sultan Abdul Majid yang pertama. Bosporus waterfront homes are Turkey's creme de la creme of real estate. It's also called Yali House, some worth more than 50 million US dollar. Rumah-rumah mewah di tepi laut di Bosporus adalah tempat tinggal elit dari orang-orang Turki yang super kaya yang harganya bisa lebih dari 50 juta dolar. We are now heading back toward Eminönü Harbor. Dan sekarang kita kembali menuju ke pelabuhan Eminönü. We pass by Blue Mosque from a distance. Dalam perjalanan kembali kita lewati Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmed. Eminönü Square is busy with vendors selling different kind of Turkish food, from doner kebab to Osmanli lokmacisi. Lokmacisi is fried Turkish donut dipped in syrup. Lapangan Eminönü adalah tempat yang sangat sibuk dengan berbagai penjual kaki lima yang menyajikan berbagai jenis makanan Turki. Salah satunya adalah lokmacisi, yaitu semacam kue gemblong. Galata Bridge is a bridge that spans the Golden Horn. It opened in 1836 under Sultan Mehmed II. It is 500 meters long. Jembatan Galata adalah jembatan yang membentang sepanjang Golden Horn. Dibuka di tahun 1836 di bawah pemerintahan Sultan Mehmed II. Jembatan ini panjangnya 500 meter. Golden Horn is a major urban waterway in Istanbul. Its name comes from the color of the water. When at sunset, it shines with a golden color because of the reflection of the sun. Golden Horn atau Tanduk Emas adalah lalu lintas air dalam kota yang sangat penting untuk Istanbul. Dan nama Tanduk Emas ini diambil dari warna air yang berubah kemasan oleh karena pantulan matahari terbenam. Galata Bridge over the Golden Horn connect Eminönü and Galata district.
Jembatan Galata ini menghubungkan daerah Eminonu dengan daerah Galata. It takes about good 15 minutes walk from the bridge to the Galata Tower. Dibutuhkan waktu minimal 15 menit berjalan kaki dari ujung jembatan sampai ke Menara Galata. Galata Tower is 66 meters high or 219 feet tall, offers a panoramic view of Istanbul. Menara Galata ini tingginya 66 meter yang memberikan pemandangan 360 derajat ke kota Istanbul. Ne kadar güzel. In the 17th century, Hezarfen Ahmad Celebi attempted to fly from the tower to the Asian side with wings attached to his arms. Di abad ke-17, seorang pemuda bernama Hezarfen Ahmad Celebi mencoba terbang dari menara menuju ke daerah Asia di Istanbul dengan kedua sayap di lengannya. And this conclude Istanbul Part 2 and coming soon Istanbul Part 3. Di sini berakhir video Istanbul bagian kedua dan nantikan terus Istanbul bagian ketiga.